Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Edna Ganesa. Kali ini saya akan membahas tentang para layang. Para layang adalah olahraga terbang bebas yang menggunakan sayap kain khusus yang disebut paraglider untuk melayang di udara. Sayap ini terbuat dari bahan ringan dan kuat seperti nilon atau polyester yang membentuk profil aerodinamis ketika terisi angin, mirip dengan sayap pesawat. Ciri-ciri para layang adalah: yang pertama, tidak menggunakan mesin, hanya memanfaatkan angin atau gravitasi. Yang kedua, pilot duduk di dalam harness, tempat duduk yang tergantung pada sayap dengan tali pengikat. Yang ketiga, lepas landas biasanya dari bukit atau gunung dengan cara berlari menuruni lereng sampai sayap terisi angin dan mengangkat tubuh. Tujuan awalnya dikembangkan untuk olahraga rekreasi dan kompetisi, misalnya lomba ketepatan mendarat atau landing accuracy atau jarak tempuh jauh cross country. Manfaat para layang adalah bisa melatih keberanian, konsentrasi, serta memberikan pengalaman melihat pemandangan dari udara. Yang pertama, berdasarkan tingkat keamanan atau kemampuan, klasifikasi IN atau LTF paling sering digunakan adalah IN. Organisasi internasional memberi rating sayap perlayang sesuai tingkat kesulitan. Yang pertama, INA, beginner atau pemula, sangat stabil, mudah dikendalikan, cocok untuk pelatihan dan pilot baru. Yang kedua, INB, intermediate atau menengah, lebih lincah dari INA tapi tetap cukup aman, cocok untuk pilot yang sudah punya pengalaman dasar. Yang ketiga, INC, sport atau lanjutan, lebih responsif dan bisa terbang lebih jauh serta cepat, membutuhkan keterampilan kontrol yang lebih tinggi. Yang keempat, IND, competition atau profesional, performanya yang tinggi, kecepatan dan jarak tempuh yang jauh, hanya cocok untuk pilot berpengalaman. Yang terakhir, ada competition class certified, khusus sayap kompetisi resmi, sangat menuntut penuh kemampuan pilot elit dan cukup susah untuk dikendalikan. Para layang rekreasi digunakan untuk terbang santai, menikmati pemandangan, biasanya menggunakan sayap INA atau B. Yang kedua, para layang cross country XC, tujuannya menempuh jarak jauh, membutuhkan teknik mencari thermal, arus udara naik. Yang ketiga, ada para layang akrobatik, acro paraglider, fokus pada manuver ekstrim seperti spiral, looping, dan wing over, serta membutuhkan sayap khusus yang lebih kecil dan lincah, dan membutuhkan pilot yang jauh lebih berpengalaman. Yang keempat, ada para layang tandem. Para layang ini adalah para layang yang memiliki kapasitas 2 orang, 1 pilot serta 1 penumpang, dan juga banyak digunakan untuk wisata terbang. Yang terakhir, ada para layang kompetisi, mengutamakan performa, kecepatan, dan efisiensi, biasanya menggunakan sayap IND atau CCC. Yang pertama, single skin, lebih ringan, sederhana, cocok untuk hike and fly. Yang kedua, double skin, sayap dengan 2 lapisan kain, lebih stabil dan efisien. Desain ini adalah desain yang paling umum. Yang terakhir, ada mini wing atau speed wing, lebih kecil untuk terbang cepat dan olahraga ekstrim. Jadi, kalau untuk pemula seperti saya, biasanya pakai INA, rekreasi atau tandem. Sedangkan yang sudah mahir biasanya naik ke INB atau C, dan profesional pakai IND atau CCC,
atau bahkan akro. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk memulai para layang? Yang pertama yang sudah pasti ada parasut para layangnya. Yang parasut yang saya punya ini memiliki kelas INA untuk pemula seperti saya, dan parasut ini bermerek Niviuk seri Coyote 5. Yang kedua ada harness. Cara memasangnya seperti ini, seperti yang pakai ransel biasa. Nah, setelah ini ininya ada dua ya. Ini ada dua bagian. Kalau yang ini bagian yang bawah, yang sini ya, biar dikencangin sama ini. Nah, setelah selesai seperti ini, lanjut cara memasang parasutnya. Cara memasang parasutnya berarti di kayak hook gitu, namanya karabiner. Nah, yang biru ini ya. Cara memasangnya yang model ini ya. Terus putar ke kanan. Setelah itu didorong. Nah, setelah seperti ini, masukkan tali parasutnya ke dalam sini. Lalu dikunci. Kunciannya otomatis ya, seperti ini. Nah, ini akan terkunci secara otomatis dan kuat ini. Tenang aja, ini kunciannya ini agak kuat ya. Ini kuat banget ya, sehingga nggak gampang rusak ini. Nah, cara melepasnya sama kayak cara yang di awal ya, seperti ini dulu. Yang ketiga ada parasut cadangan. Parasut cadangan biasanya ada di sebelah kanan harness di sini atau di sebelah kiri harness. Tempatnya biasanya ada di sini. Namun kebetulan harness yang saya pakai ini berada di parasutnya berada di kanan harness ya. Jadi cara membukanya cukup gampang, tinggal tarik seperti ini. Tapi jangan ditarik sekarang ya, soalnya ini cara narik parasut cadangan ini sih gampang, tapi cara masang kembali ke harnessnya susah gitu. Jadi dibukanya saat keadaan darurat aja ya. Oh ya, ini harnessnya saya pakai dari merek Da Vinci, tipe seri Soul. Yang keempat ada helm. Ya, helm sepeda biasa lah yang saya pakai ini. Cuma ditambahin stiker aja gitu, biar keren aja. Cara masangnya kayak helm motor biasa atau helm sepeda gitu, kayak gini. Nah, udah bisa. Selanjutnya yang kelima ada sarung tangan. Ini sifatnya opsional ya, soalnya buat pilot pemula ini penting ya. Soalnya kalau narik parasut biasanya tangannya itu panas gitu. Jadinya kalau mau enaknya pakai sarung tangan nih enaknya.
Yang terakhir, walkie-talkie atau alat komunikasi yang sangat penting, karena ini dapat berkomunikasi dengan pilot lain atau pelatih di darat. Jika tidak memakai walkie-talkie, kita akan kesusahan untuk mencari rute para layang. Kebetulan pada hari Minggu saya ada jadwal belajar para layang di Puncak Bogor, sehingga pada hari Minggu saya akan berangkat menuju Puncak Bogor. Nanti saya akan videokan saat saya terbang. 1, 2, 3 cek ya, angkat lagi, bagus. Tangan di belakang, dorong. Oke, bagus, cakep. Oke, perbaiki bentuknya, yuk. Dari bawah ngambilnya, nah dari situ. Oke, ambil lagi togolnya. Kakinya lipat, Pak. Ke depan aja ya. Santai aja. Segitu aja tangannya. Oke, bagus. Udah santai dia. Duduknya udah enak ya. Dong badannya. Kiri dikit. Langkah pelan. Oke, cukup kebanyakan. Sangat ke atas. Kaki kiri. Dengerin yang sebelah kanan ya. Yang itu. Sebelah kiri aja. Oke, sekarang Dapa boleh pikis, lepas togolnya. Dasar ayang terluar yang tali 1 lihat ke atas. Sok 1, 2, 3 ke bawah, angkat tarik. Yuk. Tarik lagi dong, apa pas sok tarik lagi. Jatuhin ke bawah lagi. Nah, lihat ke atas apa. Nah, itu pikis, lihat di atas. Tahan dulu, coba badan kamu. Jangan lepasin, jangan lepasin, tahan aja. Lagi Dapa. Sapa lagi. Oke, cukup segitu, tahan dulu. Badannya ke kanan. Badannya ke kanan. Nah, itu kan belok tuh. Oke, sekarang boleh ke kiri badannya. Oke, tahan aja, nggak apa-apa. Itu namanya pikis ya. Oke, sekarang lepas, ambil lagi togolnya. Oke, bagus. Oke, flip tangannya sejajar telinga lagi, segitu lagi. Oke, bagus. Tangannya sejajar telinga lagi, Pak. Santai aja. Nah, gitu. Oke, apa-apa. Badan jangan goyang-goyang. Duduk aja santai ya. Dari sini. Oke, bagus. Terus aja dulu ya. Oke, sekarang ke kiri, apa? Kiri. Cara landing ya. Oke, terus ke kampung gitu, apa? Cara kampungnya. Oh. Oke, radionya cabut 1, itu yang sebelah kanan yang orange. Terus radionya jangan lupa dimatiin.